Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, amin. Ketemu lagi dengan Om Tommy di channelnya Tommy Tetsuya. Orangnya ganteng dan hobi bercerita. Sebelum mendengarkan cerita Om Tommy, terlebih dahulu duduk dengan tenang dan jangan berisik. Ini adalah kisah tauladan yang berjudul Anak yang Terbuang. Kisah ini berawal dari seorang anak yang bernama Rahman. Dia mempunyai dua orang adik laki-laki bernama Rahim dan adik perempuan bernama Putri. Ayahnya bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan jabatan yang cukup lumayan. Ayahnya mempunyai watak yang keras, tegas, dan disiplin, tapi hal itu yang membuat dia sedikit egois dan maunya menang sendiri. Walaupun demikian, dia terhadap keluarga sangat memperhatikan pendidikannya, karena dia ingin anak-anak dia menjadi orang yang sukses dan berhasil di kemudian hari. Terkadang memaksakan kehendak walaupun si anak tidak menyukainya. Pada saat anak yang paling tua, yaitu Rahman, mau melanjutkan sekolahnya ke pesantren, bukan main emosi ayahnya. Bahkan dia menganggap masuk pesantren tidak menjamin masa depan, dan ayahnya berharap anaknya yang paling besar belajar di sekolah teknik dan bukan di pesantren yang lebih mendalami ilmu agama. Dengan wajah yang memelas, Rahman memohon kepada ayahnya untuk diizinkan belajar di pesantren. Dengan perasaan kesal, akhirnya ayahnya mempersilahkan Rahman untuk belajar di pesantren dengan syarat ayahnya tidak akan menjenguk dia di sana sampai tamat sekolah, dan Rahman pun menyanggupinya. Setelah 4 tahun berlalu, Rahman pun menyelesaikan sekolahnya di pesantren dan adiknya pun Rahim melanjutkan sekolahnya di sekolah kejuruan sesuai dengan keinginan ayahnya. Tibalah saatnya Rahman untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Tetapi ayahnya tidak peduli lagi dengan Rahman karena dia menganggap Rahman anak yang tidak berguna karena tidak mengikuti kemauan orang tuanya, dan ayahnya pun lebih mensupport kedua adik-adik Rahman, yaitu Rahim dan Putri, karena dia lebih penurut kepada ayahnya. Dan Rahman pun masuk perguruan tinggi yang ada di pesantren tersebut. Akan tetapi ayahnya tidak lagi mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Rahman pun menerima keputusan ayahnya dengan menjadi pengurus masjid di pesantren tersebut. Membuat Rahman tidak merasa kekurangan. Bahkan Rahman sangat disayang oleh rektor, dekan, dosen di kampus. Dan Rahman pun mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di Kairo, Mesir. Setelah 3 tahun berlalu, Rahim, adik Rahman, melanjutkan kuliahnya di Fakultas Teknik dengan mengambil jurusan Teknik Industri di universitas ternama. Rahim pun diberikan satu buah mobil oleh ayahnya. Setahun kemudian, tibalah saatnya Rahman diwisuda. Tetapi alangkah kecewanya Rahman karena ayahnya sendiri tidak menghadiri peristiwa yang sangat bersejarah dalam hidupnya. Hanya ibu dan kedua adiknya yang menghadiri. Adiknya yang bungsu yang bernama Putri tiba saatnya melanjutkan sekolahnya ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan keinginan ayahnya juga. Dan adiknya yang paling bungsu juga dibelikan satu unit mobil oleh ayahnya. Di saat mereka berkumpul di rumah, ayahnya pun menanggapi secara dingin dengan kedatangan Rahman. Pada suatu malam, terjadilah perdebatan sengit antara ayahnya dan Rahman. Di puncak klimaks perdebatan tersebut, Rahman pun disuruh pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan dan dilarang untuk pulang ke rumah oleh ayahnya lagi. Sebenarnya Rahman ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia dapat beasiswa untuk melanjutkan S2-nya di Kairo, Mesir. Tetapi semua juga percuma karena ayahnya sudah tidak peduli lagi dengan dia. Keesokan harinya, Rahman pamit kepada ibu dan kedua adiknya. Dia pun tidak dapat membendung air matanya, dan Rahman pun berangkat ke pesantren ke tempat dia menimba ilmu.
Sebulan kemudian tibalah saatnya Rahman berangkat ke Kairo, Mesir tanpa memberitahu kedua orang tua dan adiknya. Setelah 2 tahun berlalu, ayahnya Rahman mendapat musibah. Dia ditangkap dengan tuduhan korupsi. Setelah 6 bulan berjalan, semuanya, harta dan tabungannya disita oleh pengadilan. Akhirnya ibu dan kedua adiknya harus angkat kaki dari rumahnya tersebut dan pindah ke rumah kontrakan yang sangat sederhana, sedangkan ayahnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Rahim dan Putri terpaksa berhenti kuliahnya di tengah jalan, sedangkan Rahim sekarang menjadi sopir taksi online dan Putri sekarang hanya penjaga warung kecil-kecilan di depan rumah kontrakannya. Setelah 5 tahun berlalu, terdengar kabar ayahnya sakit di dalam penjara dan dibawa ke rumah sakit. Di saat itu tanpa disangka-sangka, ayahnya menyebut nama Rahman dan bertanya di mana keberadaannya. Dengan berlinang air mata, ibunya bilang semenjak Rahman meninggalkan rumah yang terakhir kali, sudah tidak ada lagi kabarnya, entah kemana perginya. Tanpa sadar, air mata ayahnya menetes. Ada suatu penyesalan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Hampir setiap hari, ayahnya menyebut nama Rahman. Di saat penyakit ayahnya semakin parah, di sanalah ayahnya menitipkan pesan dan minta maaf kepada anak tertuanya untuk yang terakhir kalinya, kalau seandainya ada dapat kabar dari Rahman. Ibu, Rahim, dan Putri menangis terseduh-seduh sambil memeluk ayahnya. Dan 2 hari kemudian, ayahnya pun mengembuskan nafas yang terakhir kalinya. Seminggu setelah kematian ayahnya, akhirnya mobil Rahim pun dijual untuk menebus biaya rumah sakit ayahnya. Dan sekarang Rahim hanya menjadi tukang ojek online. Setelah ditinggal pergi ayahnya, Ibu Rahman pun sering sakit-sakitan dan selalu memanggil nama Rahman. Dengan susah payah, Rahim mencari keberadaan Rahman, tapi hasilnya nihil. 6 bulan kemudian, akhirnya Rahman pun pulang. Ketika dia memasuki halaman rumahnya, ada yang aneh dan ternyata pemiliknya sudah berubah dan tidak lagi kelihatan ibu dan adik-adiknya. Di sana Rahman pun pergi ke kantor tempat ayahnya bekerja dan didapati ayahnya masuk penjara dan meninggal saat dalam tahanan. Teman kantor ayahnya memberi secari kertas alamat rumah ibu Rahman dan Rahman pun bergegas pergi. Sesampai di alamat yang dituju, Rahman pun agak terkejut melihat rumah yang sangat sederhana dan warung kecil di depan rumah, seakan tidak percaya. Di saat dia mau menanyakan alamat, dilihat ada seorang ibu-ibu yang sudah mulai tua berbaring di kasur ruang tamu rumah tersebut. Ketika saat mengetuk pintu rumah tersebut, ibu tua itu memandang ke arah Rahman. Alangkah kagetnya, ternyata ibu tua itu adalah ibu kandungnya sendiri. Rahman pun menjerit dan berteriak, berlari dan memeluk ibunya. "Ibu!" Mereka pun berpelukan. Kedua adiknya yang lagi makan di ruang belakang kaget dan berlari ke depan. Dilihat abangnya menangis sambil memeluk ibunya. "Abang, abang!" teriak kedua adiknya sembari memeluk abangnya dengan erat dan berurai air mata. Mereka pun terharu dengan kedatangan abangnya yang tidak disangka-sangka. "Bertahun-tahun kami mencari kamu, Bang, tetapi tidak ada hasil. Ayah sering memanggil namamu, Bang. Ayah minta maaf sama kamu, Bang," ucap Rahim. Esok harinya,
Rahman dan semua keluarganya datang ke makam ayahnya. Di sanalah Rahman menangis dan bersujud minta maaf di makam ayahnya. Seminggu kemudian, Rahman minta izin kepada ibunya untuk pergi beberapa hari. Tanpa sepengetahuan ibu dan kedua adiknya, Rahman pun membeli rumah yang lumayan besar lengkap dengan perabotannya. Setelah pulang, Rahman pun mengajak ibu dan adiknya untuk pergi jalan-jalan. Dan di saat memasuki komplek perumahan yang lumayan mewah, adiknya merasa kagum dan berkhayal kalau seandainya bisa tinggal di komplek ini. Tiba-tiba Rahman mengarahkan mobilnya ke sebuah rumah yang lumayan besar, dan penjaga rumah bergegas untuk membukakan pintu. Ibu dan adiknya terheran-heran dan kagum melihat rumah yang bagus yang mereka kunjungi. Dan sesampai di dalam, ibunya nanya, "Ini rumah siapa ya?" "Ibu, Rahim dan Putri, ini adalah rumah kita, rumah yang akan kita tempati. Dan kamu, Rahim dan Putri, sudah bisa melanjutkan kuliah kamu lagi dan ikuti amanah ayah." Mereka pun bersukacita dan ceritanya pun tamat. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Nasib, jodoh, dan kematian itu adalah rahasia Tuhan. Di balik duka pasti ada suka. Demikianlah kisah teladan ini, dan jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini bisa berkembang, dan nantikan kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye.